Tapi bukankah seorang praktisi perencanaan keuangan perlu memahami apakah Anda pertama kali memberi solusi atau jangan-jangan pertama kali Anda menemukan bahwa yang bersangkutan punya gambaran tentang masalah. Seorang financial coach adalah orang yang bijak merumuskan masalah lewat pertanyaan tadi. Kemudian dia akan cerdas untuk menjawab solusi saat sesi coachingnya telah berakhir. Akhirnya, jika teman-teman berada di industri jasa keuangan, entah itu insurance, entah itu investment, apa yang terjadi? Jika selama ini tanya begini, kapan closingnya? Mau yang mana? Apa yang terjadi bila yang ada adalah sebaliknya? Pertanyaan dari klien Anda, existing klien. Pertanyaan dari prospek Anda, jadi saya perlu apa? Jadi saya mesti bagaimana? Anda telah membypass yang namanya penjualan. Tapi terjadi yang namanya pembelian. Yang namanya pembelian pasti sudah melewati proses penjualan yang terselubung. Covert sales yang terjadi di sini. Penjualan terselubung secara elegan. Saya nggak tahu apa yang ada di bawah sekarang. Secepatnya aja ini di launching, kita akan praktek. Ini sangat berguna bagi Anda para trainers. Ini sangat berguna bagi Anda para educators. Sangat berguna bagi Anda para advisors yang melakukan inklusi keuangan di bidang perasuransian maupun di bidang investment. Termasuk para influencer. Termasuk para figur. Anda akan memiliki kemampuan menulis maupun berbicara dengan sebuah metodologi yang disebut dengan Neuro Linguistic Programming dengan tools yang bernama coaching tadi. Karena di dalam metodologi ini, saya percaya Pak Trijoko Santoso, Chief Yudi, akan menempatkan di sana yang disebut dengan AMT, attitude, metodologi yang melahirkan berbagai macam teknik. Kita bisa slide. Saya tanpa slider tadi. It's okay. Nggak apa-apa. Slide-nya hanya ada satu aja. Pemanis ya. Pemanis saja itu bukan. Dia pemberi asin dan garam dan sambal. Kita bertiga yang udah manis. Di sini Anda bisa perhatikan di sini bagaimana para praktisi di luar sana hampir selalu fokus dengan kuantitatif. Seringkali hal-hal kualitatif itu ditinggalkan atau bahkan ditanggalkan. Sesungguhnya perlu sebuah kemampuan design thinking, critical thinking, creative thinking, ditambah dengan emotional intelligence, bukan hanya sekedar effective communication. Lebih dari itu adalah tentang persuasive communication. Penting apa yang Anda katakan, namun jauh lebih penting bagaimana cara Anda mengatakannya. Di dalam Qualified Financial Coach, tidak lagi sembarang bertanya, tidak lagi mengumpulkan skrip dari chat GPT gitu dari Google pertanyaan. Skrip hanya bisa menjadi panduan Anda. Skrip tidak direkomendasikan untuk Anda copy paste, untuk Anda melakukan praktek. Anda perlu merasakan atmosfer kelas. Anda perlu memiliki kredensial dari lembaga yang tepat. Anda perlu memiliki keterampilan dari yang berkualitas dan yang relevan. Oke, Anda screenshot, silakan aja screenshot yang satu ini. Saya kembalikan kepada Chief Yudi dan Pak Trijoko. Silakan. Ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Hendra ya. Ya luar biasa, berapi-api ya. Itu hanya pemanis ya. Bukan, kita yang udah manis ya. Pemberi rasa ya. Oke. Kalau saya boleh tanya sebelum kita buka sesi Q&A ya untuk teman-teman yang ada di offline maupun online kepada Bapak berdua ya. Kalau kita nih sudah punya sertifikasi ya yang akan dikeluarkan nanti di Januari 2024, insya Allah ya. Kira-kira potensinya itu bagaimana sih Pak? Kalau kita sebagai financial educator, itu kita sudah bisa tahu ya. Teman-teman juga sudah banyak di sini yang sebagai financial mentor dan educator. Nah, untuk financial coach ini sendiri Pak, potensinya kita ditambahin lagi satu sertifikasi yang pastinya kita tunggu-tunggu. Ini bisa apa nih seorang financial mentor Pak? Oke, jadi saya dulu seorang guru saya namanya Mr. Gay Baker. Dia mengeluarkan satu buku. Saya ikut belajar dari dia itu sudah 20 tahun. Ya. Why people buy. Mungkin pertanyaan gitu kan? Yes. Why people buy from you.
There should be one reason. Apapun yang kita keluarkan, kita mesti yakin bahwa dia akan buy, dia akan beli. Dan dia bercerita tentang banyak hal yang masuk di dalam sense saya. Ini masuk akal yang orang ini, Mr. Guy Becker tuh. Sekarang udah tua banget ya. Dia seorang PhD sekarang, sering bicara di acara-acara MDRT. Dan saya berpikir yang sama waktu mewakili. Kenapa? Karena kalau people nggak buy ada ini, ada yang salah dengan negara ini. Kita bicara tentang literasi keuangan. Literate dulu, baru inklusi. Tahu dulu kebutuhannya, baru dia beli. Banyak orang beli, tapi dia nggak tahu kenapa dia mesti beli. Ya, jadi financial coach ini ada karena pemahaman dari si pembeli. Pembeli siapa? Bukan pembeli financial coach. Pembeli yang ikut financial coach. Clients-nya si financial coach. Kenapa dia perlu itu? Karena literasi keuangan di Indonesia itu rendah banget. Ya, jadi tugas kita itu sebetulnya adalah melakukan suatu penjajakan dengan mereka, melakukan pendekatan-pendekatan itu agar mereka paham bahwa mereka perlu yang namanya misalnya investasi atau asuransi. Atau mereka perlu yang namanya mengelola keuangan dengan baik dan benar. Makanya skemanya dibuat 4. Ya, kalau saya mau coba gambar, saya selalu gambarkan sesuatu dengan segitiga. Segitiga yang paling kecil, ujungnya di atas, yang di bawah lebar. Di bawah ini lebar banget untuk financial coach model fondasi. Mengelola uang. Sebelum merencanakan, menciptakan financial goals, dia mesti tahu bagaimana mengelola uangnya. Berapa pemahaman orang tentang mengelola uang di sini? Rendah banget. Financial literacy bukan menghitung berapa pahamnya dia tentang mengelola uang dia. Uang masuk dan uang keluar itu, uang itu aja. Uang masuk dan keluar, sisanya lebih atau kurang atau pas-pasan. Itu nggak ada. Nah, jadi financial coach bergelut di situ. Semua literatur yang saya baca itu bergelut di basicnya. Basicnya kuat, ke atasnya kuat. Ya. Nah, di waktu kita bicara tentang mengatur, mengelola uang masuk dan uang keluar, itu sudah ada semua di situ. Investasinya ada, asuransinya ada. Asuransinya apa? Uang masuk berarti bagaimana memastikan uangnya masuk walaupun orangnya sakit atau orangnya nggak ada. Itu income protection. Ya, uang masuk. Lalu pengeluaran. Nomor 1 apa? Bayar utang. Dia boleh utang pinjol, utang segala, utangnya mencekik leher. Kalau dia meninggal, siapa yang menanggung utangnya? Keluarga. Ya, jadi 2 itu aja sudah bergerak di dunia yang namanya perencanaan keuangan dan asuransi. Ya, kita bicara tentang piramida keuangan segala macam. Jadi itu yang dipahami dulu yang pertama, sehingga sosialisasi di dalam financial coach itu lebih mengarah ke situ. Ya, kita tidak mau masuk dari atas ke bawah, tapi dari bawah. Ya, jadi yang mau di launch segera itu adalah yang di bawah. Semua mesti ikut itu, nggak ada pilihannya. Ya, karena bisa saja orang yang ahli di dalam menjual asuransi tetapi membantu keluarga dalam mengelola keuangan dia sendiri juga bermasalah. Ya. Yang kedua baru bicara tentang investasi atau proteksi. Ya, seterusnya. Jadi sebetulnya kebutuhan itu tinggi sekali tentang financial coach dan kemudian makanya di program di FPSB juga CPD-nya juga tinggi. Dan yang berikutnya lagi dia harga, dan program ini tidak bisa dibandingkan dengan program-program seperti NLP coach atau apa ya yang begitu advance. Dia betul-betul fokus kepada perencanaan keuangan. Coachnya itu akan lebih baik dia ikut yang sana dulu baru sini ya menambahnya. Karena kalau dia coachnya ini lebih jauh lebih simple ketimbang kelas-kelas coach yang lebih advance ya. Jadi ini lebih ke arah fondasi ya. Nah yang bawah ini saya percaya bahwa itu sangat dibutuhkan dan itu akan menjadi suatu kebutuhan setiap praktisi untuk bisa memahami karena akan membuat komunikasi dia dengan konsumen itu lebih mudah. Ya. Bayangkan dia mengeluarkan satu namanya qualified financial coach. Namanya qualified itu baru di level itu. Ya. Tetapi bicara dia sudah bicaranya si klien. Kalau dia bicara di literasi keuangan OJK, ya
mau kita CFP atau apapun, pertanyaan itu aja kok. Ya, kadang-kadang seorang CFP juga nggak terlalu fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pengelolaan utang. Oke Pak, saya sudah tahu bagaimana mengeluarkannya. Oh, gimana ya? Di CFP nggak diajarin tuh. Memang nggak diajarin di kita. Di QWP nggak diajarin. KWP juga nggak diajarin. Nah, itu ada di financial coach. Ada 8 pendekatan untuk membantu di sana, dan dia mesti paham sehingga si ini bisa. Artinya kita tidak memilihkan caranya. Dia bisa, oke, saya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya. Jadi itu yang saya mengatakan, dan potensi untuk bisnis teman-teman itu akan lebih berkembang walaupun hanya mengambil financial coach program yang pertama dan perdana, dan belum masuk ke advance. Kalau advance kita bicara ke wealthy client, coachingnya beda. Ya, coachingnya tentang warisan, tentang retirement planning sudah beda dengan yang di bawah. Kita akan lebih fokus untuk menolong keluarga-keluarga berpendapatan menengah ke bawah dulu, baru kita berfokus kepada yang lain. Dan itu populasinya sudah besar sekali. Oke, Thank you. iya, terima kasih Pak Trijoko untuk jawabannya ya. Oke, Pak Hendra Sensei dulu. Pak Hendra banyak sekali mencetak para coach nih ya, para NLP coach gitu ya. Salah satunya Pak Trijoko. Ya, nah dengan adanya sertifikasi ini, apakah Anda juga akan menyarankan nih untuk para certified coach yang sudah ada nih untuk mengambil sertifikasi ini, dan bagaimana dampak terhadap profesi dan ya terhadap profesi mereka sebagai seorang coach, Pak Hendra? Oke, terima kasih Chief Yudi. Jadi, apakah ini direkomendasikan? Bukankah ini yang kita nantikan bersama selama ini? Oke, jadi di luar sana banyak orang bisa mengaku seorang financial coach. Sayangnya, Anda punya pilihan lain. Bersama FPSB Indonesia, ini adalah tempat yang qualified financial coach. Mendapatkan metodologi yang tepat. Seperti Pak Trijoko Santoso sudah sampaikan tadi. Anda nggak perlu berpikir yang rumit-rumit. Ini adalah bagian dari NLP aplikasi. Ini adalah bagian dari NLP aplikasi. Jadi bukan sesuatu yang Anda dikasih cabai, tomat, bawang, terus cara masaknya gimana ya? Ini adalah sebuah metodologi yang siap pakai. Siap untuk digunakan. Dan Anda bisa membantu diri Anda sendiri membuat rangkaian, memilih kata, merangkai kalimat, kemudian memberi dampak. Misalnya seperti ini aja. Ketika seseorang bertemu dengan klien, kita sebut aja klien yang bahasa umum yang sering kali dipakai. Dia adalah begitu dapat uang, dia hidup yang dia biayai dulu. Ya, gitu. Bagaimana uang saya bisa berkembang? Diinvestasikan. Kemudian yang berikut adalah asuransi atau cicilan hutang yang akan dilakukan. Kemudian sang konsultan bilang, nggak begitu Pak, nggak begitu Bu. Ya, cicilan hutang dulu, berasuransi, berinvestasi, itu 3 disisihkan dahulu, kemudian sisanya adalah biaya hidup. Nggak bisa begitu dong, kata si klien tadi. Saya hidupnya gimana kalau itu duluan? Enggak. Menurut sertifikasi saya, pokoknya seperti itu. Bukankah klien Anda nggak peduli sertifikasi Anda? Yang dipeduli adalah dengan memiliki kredensial sebagai seorang qualified financial coach, Anda bukan sekedar memiliki sertifikat, tentu Anda akan tahu bagaimana cara menggali dari diri seorang itu. Apa yang akan terjadi, Pak? Saat Bapak dikejar-kejar, dilakukan penyitaan, apa dampak terhadap sekolah? Apa dampak dari Anda berbelanja? Si klien kan bilang begini, iya ya, saya harus membubarkan anak saya dari sekolah saya ini. Saya harus bersembunyi-bersembunyi nih untuk kerja, ketimbang dikejar-kejar. Dari sini, sang klien akan mengatakan, oh begitu yang pertama. Antara lahir dari sang klien dengan seorang konsultan memberikan arahan. Jika dia menghormati Anda, oke, thank you. Good. Terima kasih. Nice. Anda kan nggak minta tepuk tangan kan? Yang Anda mintakan adalah tanda tangan dan bayar. Bukan itu yang dikejar. Namun dengan metode qualified financial coach, seseorang akan membuat keputusan sendiri. Iya ya, berhadapan dengan yang Anda seorang kredensial, seorang CFP profesional, yes itu duluan. Gimana cara Anda masukkan asuransi sebagai level kedua? Anda memberitahu, apapun yang kamu simpan selama ini, potensi apa yang akan bisa menghabiskan itu? Bandingkan ini. Pak, maaf ya, sorry ya,
Anda mau pakai kata maaf 1000 kali, ujung-ujungnya Anda akan mengatakan dia mati. Pak, maaf loh ya, maaf ya. Kalau Bapak tutup usia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lumrah dilakukan. Namun jika Anda memposisikan seperti itu, apa rasa Anda? Bandingkan dengan pertanyaan, Pak, apa yang membuat penghasilan Bapak terhenti? Aset Bapak di-freeze. Banyak pengeluaran yang terus berjalan, sedangkan penghasilan terhenti. Situasi seperti apa? Orang akan bilang, ketika saya berhalangan tetap dan total. Apa dampaknya buat keluarga? Adakah sumber yang lain? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan coaching. Dibilang, oh tenang, ada uang. Di sinilah kita fleksibel. Di situ dia bisa melakukan yang namanya consultation. Menurut PBI nomor 2/19 tahun 2020, ini adalah urutannya menjadi masuk akal. Anda menyentuh sisi emosi dahulu, kemudian memberikan kemasuk akalan. Bukan kemasuk akalan dahulu, baru emosi dibalik. Jadi Bapak Ibu, saya nggak perlu cepat-cepat mengatakan apa potensi seorang qualified financial coach. Namun apapun profesi Anda, sepanjang Anda seorang praktisi perencanaan keuangan, yang Anda adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran keluarga dan penghasilan, artinya tidak harus financial practitioners, dia bisa belajar money management dari AWP, dia bisa belajar financial check up dari QWP, ditambah dengan qualified financial coach. Saya nggak tahu apa yang ada dalam benak Anda sekarang. Klien Anda, existing klien Anda minta menambah lagi polis, menambah lagi investasi. Terus Anda bilang, Sensei, gue capek nih selama ini. Kenapa capek? Dikejar-kejar klien untuk closing. Dia nggak mau saya aja. Oke. Oke, ya terima kasih. Ya, Pak. Kita selalu berpikir bahwa financial coach ini untuk praktisi. Teman-teman jangan lupa bahwa banyak keluarga di sana. Kepala rumah tangga itu memerlukan pengetahuan tentang mengelola uang dan bagaimana mengcoach family-nya, membimbing family-nya. Jadi yang tadi saya sampaikan, skema 1 itu bukan hanya untuk praktisi. Praktisi mengikuti itu karena dia mau nggak mau harus ikut itu karena pasar akan terbiasa otaknya dengan financial coach skema 1. Ya, jadi penyanyinya bukan lagi si praktisi, penyanyinya adalah si klien dan keluarganya. Ya, jadi financial coach ini terbukti di Amerika pengikutnya pesertanya itu bukan hanya praktisi, lebih banyak keluarga yang lebih tinggi sekolahnya yang memerlukan sebuah pendidikan. Saya mau ikut AWP. Pak, kenapa mau ikut AWP? Saya mau praktekkan di rumah. Nggak akan bisa bantu. Tadi katakan, perencanaan keuangan itu bicara tentang step. The 6-step process. Step 1, step 2, step 3, step seterusnya. Dia bicara fill in the gap. Bicara masalah psikologinya, dan seterusnya. Dan tadi pertanyaannya kan, bagaimana dia berjanji bahwa dia akan melakukan ini, dan dia patuh kepada apa yang dijanjikan itu. Ya. Itu kan salah satunya, ya. Oke, thank you. Begini aja. Oh, terbalik. Terbalik. Oh, oke. Mungkin bisa diulang, Pak. Bisa. Ini yang mana? Yang ini. Ini. Ya. Oke. Saya lupa ngomong apa tadi. Ya, teman-teman, saya ulang lagi. Terima kasih. Ya. Bahwa teman-teman sekalian ya, kita selalu berpikir bahwa apapun yang dikeluarkan oleh PSB ini ditujukan bagi para member partisi. Tidak begitu teman sekalian. Bahwa kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu untuk prospek si klien dalam kaitannya dengan financial literasi. Ya, jadi kita tahu bahwa banyak keluarga yang kepala rumah tangga yang memerlukan suatu disiplin untuk mengelola uang mereka dan ingin menjadi coach bagi keluarganya atau bagi RT RW-nya atau bagi lingkungannya. Itu yang saya lihat yang tentunya mereka bisa mengambil program financial coach-nya. Sehingga yang skema 1 ini memang sudah dipertimbangkan juga dari segi biayanya. Ya, nggak terlalu mahal, bisa diabsorb oleh mereka. Belum bisa kasih angkanya sih. Oke. Baru saya mau nanya, Pak. Jadi bisa beli 5 lah sekali. Oh, oke. Oke, luar biasa ya jawaban kan dari penjelasan jawaban insight dari Pak Joko dan Pak Hendra Sensei. Kita semua walaupun sudah dilengkapi
dengan kualifikasi kompetensi secara kuantitatif ya, yang kita biasa lakukan sebagai seorang mentor, sekarang ada pelengkap dari sisi kualitatifnya nih, yaitu financial coaching yang ada bersertifikasi. Dan ini bukan hanya untuk praktisi ya Pak ya, bahkan orang secara yang tidak mempunyai background keuangan ini bisa mengikuti ya, karena kita belajar di sini lebih ke arah belajar berkomunikasi, menggali, menyentuh perasaan, akhirnya orang itu bisa berkomitmen untuk menjalankan apa yang disebut financial planning secara sederhana. Karena kan Ya. seperti ini juga CIP Yes. ya. Harapannya kan dulu CIP yang ikut itu kan orang-orang yang berada di bawah naungan perusahaan jasa keuangan kan. Asuransi, aset manajemen. Tapi coba kita lihat database-nya EPSB Indonesia. Dari perusahaan yang sama sekali nggak ada kaitannya jasa keuangan. Ada perusahaan yang ngurusin tol, ngurusin gas gitu ya. Betul, betul. Ngapain dia kirim orang ke program CIP maksudnya? Ya alhamdulillah, tapi aslinya benefitnya nggak segitu. Mendingan dia ikutkan orangnya untuk program coaching. Ya, yang juga isinya perencanaan keuangan kan, begitu jadi. Tapi kalaupun mereka tetap mau ambil CIP karena global map, ya oke aja. Tapi juga ambil yang ini gitu. Ya saya harapannya dua-duanya sih diambil. Ya. Jadi. Oke. Oke, terima kasih Pak Trijoko. Dari saya pertanyaan sudah buka pertanyaan untuk para partisipan yang ada di offline maupun online. Mungkin dari yang offline ada pertanyaan? Ada jawaban. Ya, atau memberikan sharing atau insight ya, yang bisa lebih memperkaya dari diskusi tentang financial coaching hari ini. Ya, Pak Viko, ya silakan. Keren banget. Jadi kalau lihat dari apakah ini sama dengan sertifikasi? Thank you ya Pak Trijoko Sensei. Tapi kalau lihat dari terobosan dengan akademi financial coaching ini bagus sekali ya buat teman-teman praktisi terutama. Tapi apakah top program atau mungkin sertifikasi ini hampir sama dengan sertifikasi di luar sana yang namanya Certified Financial Behavior atau mungkin Behavior Financial Advisor, banyak sekali di luar sana. Apakah nanti arahnya ke sana dari sisi kontennya? Iya. Jadi lebih ke perilaku, emosi terhadap kitanya sebagai seorang perencana keuangan terhadap klien. Iya. Pak Tiko, diarahkan ke Pak Trijoko atau Pak? Boleh dua-duanya aja ya. Oke. Dua-duanya ke Pak Hendra. Oke, Pak Hendra dulu mau jawab ya. Oke, silakan. Oke, jika berbicara tentang perilaku itu adalah outputnya. Sedangkan financial coaching itu adalah tools buat dia improve perilakunya. Jadi ini adalah before, sebelumnya. Ini adalah bekal dirinya. Ini adalah seperti nasi putihnya. Sedangkan bagaimana perilakunya dia dan segala macam itu adalah outputnya. Nah, di awal yang bersangkutan akan menggali dirinya sendiri, menemukan jawaban. Kemudian dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi jika di pertanyaan apakah sama, jawaban saya adalah totally different. Sangat berbeda. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Hendra. Atau mungkin yang ditanyakan Pak Viko itu adalah apakah metodologinya sama gitu ya? Bukan outputnya ya Pak ya? Financial behaviorist gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijawab. Metodologinya kalau tahu beda. Tadi saya menjawab tentang itu adalah perilaku adalah outputnya. Jadi di sini financial coaching itu adalah berbeda dengan yang disampaikan oleh Civiko tadi. Oh, oke. Thank you. Ya, Pak Trijoko mungkin mau. Ya kalau kita bicara financial planning kan kita bicara financial security, financial behavior, financial protection, semua hal itu kan ada di situ ya. Nah, kalau di dalam financial planning, financial coaching itu tuh kayak udah kayak capcay, semuanya jadi satu. Jadi ada juga komponen-komponen financial behavior-nya, ya. Artinya di sini diambil yang memang lekat dengan perencanaan. Ya, apa itu contohnya nih? Ya motonya ojek aja, tahu mau apa? Mau mampu ya. Tahu mau mampu. Tahu mau mampu.
Mana yang behavior? Mau. Mana yang finansial? Mampu. Mana yang behavior? Mau. Ya, satu aja nggak ada, nggak jalan. Tahu, mau, nggak mampu, nggak bisa. Ya, jadi ini kayak gado-gado dicampur jadi satu. Tahu, mau, mampu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Itu yang ingin dicapai dalam program ini. Dan tentunya nggak bisa tadi kalau satu program itu akan sangat lama dan luas. Ini program dibuatnya lebih santai, nggak misalnya 3 hari nggak, ya satu ini 1 hari. Ikut lagi apa di mana-mana, ntar balik ikut lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Satu program yang nggak mahal, maksudnya bukannya nggak mahal ya, apa affordable. Nah, affordable itu apa ya bahasa Indonesia? Terjangkau bagi semua orang, bagi semua keluarga. Tujuannya kan kalau FPSB kan sebagai nirlaba organization ya. Jadi untuk bisa apa maksudnya membantu masyarakat dan tentu juga membantu FPSB untuk juga melaksanakan misi dan visinya dia. Jadi ya yang maksudnya menurut saya setuju Pak Hendra ya. Misinya nggak sama, ya karena fokus kepada mungkin saya nggak apa ikut saya nggak berani menilai mungkin itu dia masuk ke konteks yang perilaku. Kalau di sini ada macam-macam di sini nih, ya. Thank you. Jadi lebih luas ya Pak ya, nggak hanya menyangkut oleh perilaku aja. Oke, terima kasih Pak Trijoko, terima kasih Pak Hendra Sensei. Ada lagi pertanyaan dari offline dan online? Online ada? Oh oke. Saya bacakan ya. Pertanyaannya dari Bapak Muhammad Reza Satya Wicaksana. Pertanyaannya adalah, untuk yang sudah memiliki sertifikasi coaching dari pertanyaan, lembaga lain apakah tetap perlu mengikuti QPC ini Pak, atau Qualified Financial Coach? Ataukah menjadi prasyarat untuk ikut QFC harus punya sertifikasi coaching dulu? Ya mungkin NLP coaching atau ICF atau European atau segala macam ya. Sehingga tidak menjadi redundant. Apalagi boardnya ada 2, yaitu FPSB dan coaching board. Jadi inti pertanyaannya adalah apakah harus ada basic sertifikasi dari NLP atau ICF atau apapun juga ya lembaganya yang mengeluarkan. Mungkin siapa ya? Mau jawab? Ya, saya dulu kali ya. Ya. Jadi di slide kedua atau ketiga tadi sudah dijelaskan bahwa ini 2 hal yang berbeda sebetulnya. Ini lebih ke arah financial planning. Jadi pertanyaan kalau apakah mesti ikut coachingnya? Yang ya kalau dia sudah mengerti coaching ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang namanya wajib atau harus. Kalau merasa perlu bisa ikut, nggak perlu ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kedua adalah bahwa Financial Planning Standard Board itu kan bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat sebagai coaching, bukan. Dia Financial Planning Standard Board, ya. Tetapi CFP berarti praktisinya. Praktisinya itu mesti upgrade kemampuannya dia, ya, melalui program Continual Professional Development. Salah satunya adalah coaching. Coaching apa? Coaching Financial Planning. Sesuatu yang dia sudah pahami. Jadi dalam konteks kami di FPSB Indonesia adalah untuk member kami tentunya kalau dia belum mengikuti program-program coaching seperti tepatnya Pak Hendra atau apapun, ya mereka juga nggak harus juga nggak mau ikut ya silakan, nggak ya juga nggak apa-apa gitu ya kalau mau memperdalam. Karena bisa saja walaupun dia sudah CIP, dia terlalu advance di suatu yang sangat spesialisasi, reksadana atau asuransi. Yang di level dasar ya pengelolaan keuangan dia tidak terlalu mendalami. Dia mau ikut yang skema 1. Ya silakan, bukannya diturun pangkat, bukan. Memang yang dia perlukan di situ. Tapi kalau dia tadinya ada di dalam sebagai influencer bicara tentang dan lain-lain gitu ya. Dia ingin mendalami sesuatu tentang perencanaan pensiun atau perencanaan warisan. Ya dia bisa ikut skema yang kedua atau ketiga di program financial planning coaching ini. Jadi pendekatannya lebih ke arah financial planningnya, bukan dari scope coaching gitu. Dibandingkan dengan
dengan rendah disampaikan bahwa coaching yang ada di financial coaching ini itu tidak se-advance yang ada di sekolah-sekolah coaching yang lain. Tidak se-advance di sana. Ya, dan memang tujuannya bukan mereka kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih advance, tentu mesti pergi ke sekolah-sekolah ICF atau NLP coaching. Itu ada tempat yang memang harus didatangi, bukan di sini. Ya, tetapi kalau dia ingin menjadi pengajar atau master financial coaching, pengajar di sini ya tentunya dia mesti memahami kedua-duanya lebih dalam. Ya, dia nggak bisa menjadi master kalau dia coachingnya nggak ambil dari sekolah-sekolah kelas dunia ini atau financial planning dari FPSB. Gitu. Ya, terima kasih Pak Trijoko untuk jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi dari ruangan? Pak Agus Eli mungkin? Oh, dari Pak Indra, ya. Baik. Terima kasih Sensei, Pak Trijoko, Pak Yudi. Eh, jadi tadi kan disampaikan mengenai financial coaching tadi ya, gitu. Nah, saya adalah berarti apakah ada prerequisite untuk kita bisa mengambil sertifikasi dari financial coach tadi satu. Yang kedua, eh, kalau memang tidak ada prerequisite-nya, maka apakah ada level-levelnya dari financial coach tadi? Misal mungkin level apa ya beginner dulu, kemudian apa intermediate, kemudian advance gitu, atau sama aja semuanya. Gitu. Demikian, terima kasih. Rancangannya seperti itu, Pak Indra ya. Rancangannya seperti itu. Jadi harapannya adalah semakin banyak orang belajar financial planning dan bagaimana belajar menerapkan financial planning kepada lingkungan dia. Jadi namanya financial planning coach itu dari level yang bawah sampai ke atas. Ya, jadi ada beberapa tingkatan yang tentunya nanti kita sudah punya rancangannya dan perlu konfirmasi dari teman-teman di industri. Tapi yang tadi dugaan saya adalah akan lebih banyak yang di bawah. Ya, akan lebih banyak yang keluarga. Ya, kalau bicara ilmu ekonomi kan ada makroekonomi, ada mikroekonomi. Bicara mikroekonomi level paling bawahnya adalah ekonomi keluarga kan ya. Jadi akan lebih banyak di sini yang di keluarga. Nah, keluarga yang mana? Tentunya bayangan saya adalah keluarga menengah ke bawah. Ya, dan begitu kita juga mendukung inisiatif OJK untuk melakukan literasi keuangan bagi mereka. Jadi modul itu dan kita fokus ke itu dulu sekarang. Ya, tapi tentunya yang berikutnya lagi yang mungkin bisa sambil jalan bersamaan ini atau nanti baru kita akan proses itu adalah untuk yang level yang lebih advance untuk kelompok keluarga menengah atas misalnya. Ya, nah itu kan konteksnya beda. Kalau keluarga yang menengah bawah fokus kepada uang masuk uang keluar, ya. Kalau yang keluarga atas masuk kepada kekayaan, ya, wealth, pada wealth ya. Jadi lagi bahwa sebetulnya kalau lagi saya sampaikan bahwa FPSB Indonesia bukan lembaga adalah lembaga nirlaba, bukan berarti nggak cari laba karena untuk hidup terus FPSB harus perlu uang kan ya. Tetapi artinya semakin banyak ya. Jadi seperti misalnya nih belajar perencanaan keuangan itu levelnya banyak sih atau enggak? Kan kita mesti bisa mulai dari yang paling bawah tuh AWP, lalu masuk ke AWP atau AWP syariah, masuk ke QWP atau QWP syariah, ya, lalu masuk lagi ke RFP atau CFP. Jadi ada layersnya. Demikian juga pedoman untuk penyelenggaraan financial coaching ini adalah meniru yang sama dan tentunya untuk itu kan jadi perlu banyak narasumber, perlu pengajar ya. Nah itu yang tadi disampaikan. Kalau dia sampai di level pengajar, tentunya yang kita harapkan adalah dia mempunyai level kemampuan coaching yang tinggi. Ya, yang tidak diselenggarakan oleh PSB, tapi dari lembaga-lembaga yang tadi Pak Yudi dan Pak Hendra sampaikan. Tapi kalau bicara financial planningnya, mengikuti yang PSB aja, ada AWP, QWP dan seterusnya, ya. Dan dia tidak harus ikut yang AWP misalnya. Ini keluarga, saya mau belajar lah, sekeluarga saya begini, saya mau belajar tentang perencanaan keuangan untuk berkomunikasi dengan mereka. Nggak perlu ikut AWP, AWP ini udah mahal kan? Nah, dia bisa ikut itu dan nanti dia akan bisa punya akses kepada AWP yang misalnya lewat
email atau ya dia hitung-hitungan tangan atau apa gimana pun caranya ya. Karena memang tingkat pengetahuan atau kalian yang diperlukannya baru level yang uang masuk dan uang keluar. Itu kita anggap baru ya, tapi sebenarnya itu yang paling kompleks dalam perencanaan keuangannya. Itu yang mungkin mesti dibantu dari situ. Oh, ditambah lagi. Oke, kalau dikatakan apakah ada prasyarat, benar kata Pak Joko tuh nggak ada prasyarat. Namun ini pertanyaan ini bisa digandeng dengan pertanyaan yang pertama nih dengan Pak Wicaksono tadi ya. Jadi apakah kita harus ambil? Jawabannya tidak harus. Apakah kita perlu ambil? Langsung gamblang nih Pak. Perlu gitu. Jadi tidak harus, namun perlu. Sebagai orang yang memang benar-benar hidup di dunia training, rada miris melihat begitu banyak orang menginginkan kredensial, tapi dia tidak bersedia untuk belajar lagi dan belajar lagi. Seorang CEO FPS di Indonesia, Pak Iksan, terus belajar. Ketika ditanya, Sensei, apakah seorang CFP perlu harus ambil AWP? Jawaban saya tidak harus. Oh, kalau gitu saya nggak usah. Berarti saya nggak perlu. Kamu barusan ngomong apa tadi? Nggak perlu. Harus dan perlu dua hal yang berbeda. Perlu AWP. Saya kan udah belajar. Tapi kamu tidak hidup dalam atmosfer AWP. Dia perlu. Saya kan udah belajar yang tentang QWP itu sudah ada. Kamu perlu hidup di dalam atmosfer QWP. CFP adalah destinasi yang tertinggi. Itu adalah sabuk hitam. Di dalam dunia bela diri, sabuk hitam bukanlah tanda tamat belajar. Itulah tanda bahwa dia siap untuk belajar. Terus yang kemarin-kemarin ngapain? Ditanggalkan egonya, ditanggalkan kebegoannya, ditanggalkan kegugurannya. Di sini dia netral. Nah sama, CFP menetralkan orang. Kemudian ada yang namanya CPD. Itu baru dia tahu, oh standar prakteknya begini. Ada qualified wealth planner. Wah, saya kan QWP lebih tinggi daripada AWP kan? Enggak, AWP akan bisa fokus pada money management. Di QWP fokus pada financial check up, pengantar tentang estate planning di sana. Saya yang di Singapura saya nggak butuh. Gimana cara kamu berhubungan dengan nasabah orang kaya yang dikit-dikit bicara trust dan segala macam? Kalau nggak ngambil AEPP. Oh, perlu juga ya? Perlu. Harus? Nggak harus. Dia ingin menjadi seorang edukators, qualified financial educators. Dia ingin berbicara legacy. Ada 3 hal yang sering ditabrak-tabrakin. Inheritance, estate, legacy. Padahal ada perbedaan di sana. Ada qualified legacy planner. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu. CFP bukanlah akhir segala-galanya. CFP adalah awal, gerbang buat dia untuk memahami program-program yang lain. Namun benar, CFP adalah destinasi yang tertinggi. Thank you, Pak Indra. Jadi, sedikit lagi tambah ya. Jadi teman sekalian, saya teringat dua kata-kata ya yang sangat berguna dalam hidup saya, yaitu must have atau nice to have. Itu selalu dikaitkan dengan uang. Padahal enggak loh. Enggak harus dengan uang. Bisa jadi hari ini dia mengatakan enggak lah, enggak perlu itu nice to have. Tadi dalam situasi berikutnya itu menjadi must have. Ya, jadi dua ini teman-teman yang bisa memutuskan adalah saya dan Anda sendiri, tergantung dari situasi yang kita hadapi. Kadang-kadang must have, kadang-kadang nice to have. Termasuk belajar. Kita belajar tinggi-tinggi sampai CFP, tapi yang modul 1, modul 2-nya lupa. Padahal itu 70% mungkin situasi di masyarakat kita. Ya. Padahal waktu kita ngajarin CFP, program CFP, bab 2 itu sekilas aja tuh. Dicari dari program AWP dan ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan teman-teman. Jadi kata itu diserusin, orang ikut program CFP 120 jam. Panjang banget. Jadi dipecah-pecah. Tapi tentunya teman-teman sekali lagi, tidak ada perencanaan keuangan tanpa kemampuan mengelola uang. Jangan bicara tentang keuangan kalau nggak ada uangnya kasarnya. Kalau kita setiap bulan selalu defisit. Dan itu ada di modul 2 di dalam mengatur uang. Program ini kebanyakan digunakan untuk mengatur uang. Kita bisa mengatakan bisa membuat orang membeli asuransi dari kita,
Tapi begitu uangnya masuk, belum tentu ada sisanya di akhir tahun, habis. Ya, mengatur uang adalah bagian penting dalam hidup kita, ya, uh, untuk mencapai financial goals. Oke, terima kasih Pak Trijoko. Ada pertanyaan lagi ya kalian dari online ya? Wah, ini panjang nih. Ada 20 slide. Ada 20 ini. Ada screenshot ya. Oke. Dari Ibu Amandala ya. Dengan adanya sertifikasi UFC, mohon informasi mengenai apakah semua CFP wajib must have nih or nice to have ya. Oke ya. Tadi sebenarnya udah terjawab. Apakah semua CFP wajib mengikuti ujian kompetensi kembali atau mengikuti refreshment? Enggak, tidak wajib. Tidak wajib jawabannya ya. Apakah sertifikasi QFC memiliki masa berlaku yang wajib diperpanjang atau ada rencana lain, Pak? Enggak ada. Hanya CFP itu. Ya, jawabannya Tidak ada berlaku seumur hidup. Ya. Ya. Hanya CFP yang diperpanjang setiap tahun. Yang ketiga, rencana biaya investasi yang perlu dipersiapkan, Pak. Ini udah ada yang mau daftar, guys. Nanti dikabarin. Oke, Bu Amanda, nanti saya japri aja ya. Oke, yang keempat, apakah sertifikasi QFC berkoordinasi dan berkolaborasi dengan FPSB atau FPSB memiliki izin dan kompetensi dari BNSP untuk melakukan sertifikasi QFC? FPSB Oke, itu pertanyaan ini adalah bahwa nggak ada lagi. Thank you. Oh iya, dua Pak biar. Saking itu ngerinya pertanyaannya, mesti ketukar-tukar ini. Jadi ini pertanyaannya bagus ya. FPSB memiliki lisensi dari BNSP. Jawabannya adalah FPSB PSB menginisiasi pendirian sebuah lembaga sertifikasi profesi yang sedang dalam proses mendapatkan lisensi dari BNSP. Ya, jadi tentunya akan ada dua sertifikasi nanti ini. Ya, tolong doanya teman-teman sekalian ya ini berjalan dengan lancar. Akan ada dua sertifikasi, yaitu sertifikasi dari FPSB untuk Qualified Financial Coach dan sertifikat kompetensi dari BNSP LSP Financial Planning Indonesia untuk money management. Skema 1. Ya, jadi ada dua. Jadi dua sertifikat, bukan FPSB yang mengeluarkan atas nama BNSP, enggak. BNSP mengeluarkan sendiri untuk program ini. Program ini ya. Jadi BNSP mengeluarkan sertifikat kompetensi ya untuk setelah prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, BNSP akan mengeluarkan sertifikasi sendiri. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya, Bu Amanda. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Setelah saya membacakan pertanyaan ini, lebih baik saya mungkin pergi dulu ya, supaya Pak Trijoko sama Pak Hendra bisa diskusi. Mana yang lebih baik, mengikuti NLP practitioner dulu atau sertifikasi Qualified Financial Coach? Dua-duanya. Kan? Makanya saya tinggal dulu. Siapa yang mau jawab duluan? Oke. Saya nggak pernah dijawab. Sertifikatnya nggak dikasih ke saya nanti Pak. Jadi jika ditanya mana harus duluan, ini sering orang bertanya, tergantung jadwal mana yang terdekat. Oke. Namun jika orang hanya ingin menguasai financial coach, dia hanya butuh qualified financial coach. Karena penyusun kurikulum di sana adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi, memiliki kompeten yang lebih dari cukup untuk meramu itu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, apa bedanya antara NLP practitioners dan NLP application? Jadi bisa dipastikan qualified financial coach adalah NLP application. Adalah sebuah kurikulum yang siap digunakan. Practitioners digunakan siap, namun saat Anda ingin membuat satu hal yang lain, Anda perlu kemampuan untuk meramu kembali. Jadi silakan aja kedua-duanya. Namun kalau bicara financial coaching yang siap digunakan, ya udah qualified financial coach.
memiliki kredensial di bidang qualified financial coach, ya udah qualified financial coach. Karena NLP practitioner tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dipersamakan. Itu dua kendaraan yang berbeda. Jadi bukan untuk dibandingkan, bukan untuk disamakan, untuk dimiliki kedua-duanya. Maju dibanding-banding kayak gitu. Ya, seperti itu. Sama seperti asuransi dan investasi. Tapi kalau soal investasi kan jelas, mana duluan? Asuransi kan. Seperti itu. Itu jelas. Jadi kan kembali lagi kan ke must have atau nice to have tadi ya. Kalau must have itu kan tergantung juga dari saya mau ikut buat siapa dan buat apa sih. Apakah hanya untuk diri saya sendiri dan keluarga, ya, untuk bicara tentang keuangan kami, tentu kita memilih yang qualified financial coach, ya, itu langsung akan berguna ke sana. Tetapi kemudian pertanyaannya dirubah nih, saya bertanya ini karena saya mau lebih dari itu, saya mau jadi pengajar di program qualified financial coach. Nah, itu udah ada persyaratannya tuh. Dia harus seorang coach dari lembaga yang memang mengeluarkan sertifikat seperti itu, ya, seperti misalnya NLP coach atau ICF coach, ya, seperti itu. Jadi pilihannya sebetulnya kepada siapa ibu atau bapak yang bertanya, ya, sebetulnya tujuannya apa mau ikut, ya, apakah tadi mikroekonomi untuk urusan keluarga, untuk urusan lingkungan, atau untuk menjual kepada teman-teman, dan kemudian dia juga seorang insurance agents atau reksadana agents atau whatever, ya, yang pergi ke pasar retail hanya untuk itu, yang mungkin financial coach karena dikaitkan dengan produk finansial. Tapi kalau mau more than that, ya, mau lebih jauh, lebih dalam dari itu, saya pikir perlu dikonsider juga untuk mengambil program-program yang lebih advance, ya. Oke. Mungkin kalau saya bisa simpulkan, satu tergantung kebutuhan Anda. Kedua, kalau memang Anda membutuhkan dua-duanya, diambil dua-duanya juga lebih baik, jauh lebih baik. Ya. Amin. Amin ya. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, Pak, cukup singkat, berapa lama pendidikannya? Mungkin berapa lama trainingnya gitu ya? Oke. Saya hanya menjawab apa yang akan di launch, ya, di awal tahun depan, yaitu yang skema 1 untuk money management dan debt management, itu 1,5 hari. 1,5 hari, Pak, Iya. ya? Ada ujiannya, Pak? Mungkin ada semacam ujian? Mungkin bukan assessment-nya ada, Assessment, ya. ya. Jadi kan gini nih, kita bicara dua sertifikat nih. Kalau yang keluarkan FPSB itu lebih melihat dari praktikalnya dia. Ya, praktikalnya dia, apakah dia bisa melaksanakan coaching finansial ini atau enggak. Skill practice-nya. Oke, itu untuk yang FPSB certificate. Dia mau ambil juga yang BNSP. Nah, BNSP kan udah jelas tuh, dia ada ujian tertulis dan asesor, ujian intern. Ya, jadi kalau mau ambil yang BNSP ada ujiannya. Bisa lulus nggak lulus nggak? Bisa. Ya, tapi itu yang mengeluarkan sertifikat bukan FPSB tapi BNSP. Ya, jadi itu jawabannya adalah apakah mau hanya sertifikat FPSB atau termasuk yang BNSP. Harganya juga begitu. Ya, FPSB sekian, yang BNSP sekian. Jadi ada dua sertifikasi yang akan dikeluarkan ya, Pak, ya. Dari FPSB lebih ke arah skill practice-nya, kemudian kompetensi standar nasional akan dikeluarkan oleh BNSP, ya, Pak, ya, dengan dua pricing yang berbeda. Iya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Trijoko. Satu lagi mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Agus Heli, ya, yang ingin menambahkan, memberikan insight-nya, ya, tentang financial coach ini. Thank you, Kak Judi, Pak Trijoko, Chief Hendra. Izin rebuk aja, karena tadi disinggung sama Kak Judi. Mungkin ini kita akan persepsi dulu, kan base-nya kita semua adalah financial planner, CFP, which is kita ada standarnya, ya. Nah, ketika kita handling clients, itu kan situasinya berbeda-beda. Sharing sedikit, kebetulan sebelum ngambil CFP saya juga lama di banking juga, kemudian di insurance juga. Jadi pekerjaannya memang bertahun-tahun itu kan kita handling klien one on one gitu. Jadi itu dulu. Nah,
CFP kita kan Certified Financial Planner ini kan memang kita kurang lebih advisory gitu. Cuman sometimes kadang orang salah ketika salah membedakan consulting, mentoring, advising gitu. Nah, ketika kita ini my experience ya, kita menghadapin klien itu kan ups and down, jatuh bangun, jatuh bangun. Kadang kita bertanya, yang bermasalah itu sebenarnya apakah murni klien kita yang nggak tahu, atau bisa jadi sayanya yang kompetensinya kurang, gitu. Nah, jadi tadi Pak Trijoko juga menyampaikan bahwa kita seorang CFP kan diharapkan memang selalu update skills kita kan. Nah, jadi coaching ini benar-benar ini adalah soft skill yang tadi Chief Hendrasi saya sampaikan bahwa ini soft skill yang idealnya kalau bisa kita kuasain ketika kita menghandle klien. Sometimes kalau kita bicara financial planning itu nggak bisa cukup bahwa misalkan rumus dengan cash flow management 10-20-10% itu nggak muncul. Karena yang harus kita gali adalah ketika kita handling klien itu permasalahan orang itu setiap orang itu berbeda-beda. Dan value yang mereka believe itu semua orang beda-beda. Jadi kadang rumus yang di financial planning itu udah nggak bisa berlaku lagi. Jadi kitanya yang harus mempunyai soft skill yang khusus untuk memunculkan itu. Jadi kebetulan saya satu perguruan sama Kak Judy dan personally saya happy ketika ngambil ICF ya, coachingnya ICF dan memang itu menarik gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita kan pengennya upgrade terus ya. Jadi kalau ditanya standarnya apa sih gitu? Kalau yang di kita ICF itu dulu ada 11 core kompetensi. Sekarang kita menjadi 8 kompetensi, which is sebenarnya itu ada 4 cluster, ada sub kompetensinya, which is tadi sebenarnya di halamannya Kak Judy ada demonstrate ethical practice, itu yang foundation, kemudian embodies coaching mindset, kemudian yang co-creating relationship sama klien itu adalah establish and maintain agreement. Jadi kita harus agree dulu arahnya kemana nih dengan klien kita. Cultivate trust and safety, maintain presence, kemudian communicating actively, listen actively, evoke awareness, kemudian cultivating learning and growth, facilitates client growth. Jadi bagusnya ini adalah I'm so happy kalau misalkan ini nanti bisa terjadi gitu ya. Ini gerakan yang bagus dari FPSB dan kita para CFP. Jadi adanya coaching ini adalah kombinasi yang sangat sempurna. Yang satu, kalau kan setiap profesi itu kan ada standarnya. Standar kita financial planning jelas, CFP. Nah, tapi untuk mengoptimumkan itu coaching itu very powerful. Kalau saya dan Kak Judy mungkin ngalamin untuk dapat sertifikatnya ini, kita ada namanya fundamental, advance, mentoring. Tadi menjawab pertanyaannya siapa tadi? Pak Indra, ada nggak level-level gitu ya? Kalau di kita itu ada. Jadi dan bagusnya CFP dan coaching itu keduanya tujuannya sama, client centric. Jadi goals-nya adalah bagaimana kita bisa membantu klien. Dan ya saya mencoba untuk mempraktekkan dan menurut saya itu memang akan sangat powerful, luar biasa. Gitu. Thank you. Saya sharing itu aja, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan kira-kira seberapa sih, mana sih yang lebih penting gitu. Kalau menurut saya CFP kan adalah standarnya. Tapi bagaimana untuk emphasize lebih optimum, itu tekniknya adalah coaching. Mentoring bagus, consulting bagus, tapi sometimes itu nggak cukup. Ada value-value yang kadang kita nggak tahu di balik klien itu apa, yang tersembunyi. Karena kalau kita bicara tentang financial planning, yang orang iceberg itu yang di permukaan seperti iceberg itu kelihatannya hanya ngomongin investasi, cash flow, kemudian asuransi. Padahal yang di bawah lautan yang di gunung es itu ada behavior yang kita nggak tahu, ada values yang mereka believe, termasuk tadi di keluarga saya itu harus nongkrong kalau ketemu tuh harus kelihatan serbawah. Nah,
Itu kan value-value yang sebenarnya harusnya kita munculkan yang kadang kita nggak tahu di CFP itu nggak ada. Gitu. Jadi alasannya adalah itu sih. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberi sedikit insight. Thank you. Terima kasih, Pak. Thank you. Thank you, Chief. Jadi teman-teman sekalian mungkin akan lebih jelas tadi dari penjelasan Pak Gus Heli ya. Jadi untuk mensummarikan tadi adalah kenapa saya mesti ikut ya. Must have-nya kenapa? Kalau saya mau praktekkan ke diri sendiri dan keluarga saya, bisa ambil program ini. Ya, coachnya memadai, coaching levelnya memadai, nggak advance, memadai. Saya mau keluarga saya sendiri, oke, program Qualified Financial Coaching ini memadai. Saya mau praktek buat clients, iya mungkin memadai juga. Ya, saya mau lebih fokus di dunia coaching, tapi fokus juga di dunia perencana keuangan. Nah, nggak memadai Qualified Financial. Karena apa? Coaching levelnya nggak sampai. Dia mesti ikut memilih yang di sini. Ya, jadi teman-teman sekalian ya. Jadi program ini dirancang begitu rupa by level, di mana di satu level nanti memang harus orang-orang yang memiliki kemampuan apa ya? Bukan kemampuan ya, maksudnya kemampuan ya melakukan coaching yang standar lembaga besar ini. Ya, atau di program ini mau dia buat keluarga ataupun dia tetap harus di sana ya, ada leveling seperti itu. Tapi kalau sampai level untuk keluarga kita melibatkan OGC besar, harganya akan jadi nggak murah ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, OJK sedang sangat fokus ke perencana keuangan. FPSB Indonesia adalah satu dari 2 asosiasi perencanaan keuangan yang ada di dalam Departemen Perlindungan Literasi dan Inklusi Keuangan. FPSB Indonesia juga ada di dalam naungan IKD, Inovasi Keuangan Digital. FPSB Indonesia ada di dalam 5 skop dari 5 komisaris di OJK. Pertanyaan mereka adalah, mana kode etik perencana keuangan? Ya, ketika memiliki kode etik, perencana keuangan CFP memiliki kode etik. Ya, jadi sebetulnya ini dan keduanya satu. Kalau kita mengatakan adalah ini untuk clients, ya, untuk proteksi, untuk perlindungan konsumen. Jadi sebetulnya ini yang kita lakukan bersama sebetulnya, di mana tentunya FPSB Indonesia akan sangat-sangat beruntung kalau bisa merangkul 2 organisasi besar ini, ya, untuk penyempurnaan modul, untuk segala macamnya, ya, karena saya tahu terutama di tempatnya Pak Hendra yang saya berasal ini ya, banyak CFP di situ dan jago-jago gitu. Ya, nanti modulnya nanti minta tolong dilihat, nanti Pak Yudi atau Pak Agus Eli juga lihat. Saya juga kontak sahabat saya Pak Heri Yono menanyakan juga apa pandangan dia. Artinya ini bukan suatu tempat di mana kita saling berkompetisi, sesuatu yang bertujuan untuk melakukan perlindungan konsumen. Itu saatnya kita bergandengan tangan. Ya, itu sih pandangan saya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Trijoko. Mbak Anita, kita masih ada waktu? Sampai jam 3. Wow. Oke. Tanyaan. Pertanyaan maksimal jam 3. Di online apakah masih ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau di teman-teman di peserta di offline di ruangan ini ada yang mau bertanya? Yang tadi bertanya ini para bapak-bapak, ibu-ibunya mungkin ada yang mau nanya. Mbak Rina, mungkin Mbak Stella yang para coach ini, ada yang mau ditanyain atau udah jelas nih? Iya, mungkin saya tambahkan lagi ya. Jadi teman-teman mendengarkan bicara tentang financial coaching ini. Kami juga akan hadir di dalam kegiatan-kegiatan berikutnya untuk sosialisasi dengan Ibu Olivia Firdaus. Kita kalau nggak salah tanggal 7 Desember kita ada event bersama, lalu dengan beberapa komunitas fintech kita juga akan bicara-bicara, bukan komunitas perencana keuangan, sebetulnya untuk menggali lebih banyak informasi untuk penyempurnaan modul, ya. Setelah 1,5 hari sebenarnya kita udah siap
modulnya kita udah siap, pertanyaan kita udah siap, semuanya kita udah siap. Kantormu udah siap di Rancamaya. Jadi tinggal timingnya, tentu nanti saya akan cari-cari Pak Hendra untuk dengan teman-teman untuk minta konfirmasi atau masukan tambahan di situ. Tentu dari segi coachingnya, ya. Dan ini lebih praktikal karena memang kita nggak banyak bicara teori, bahkan nggak ada teorinya sama sekali. Kita bicara lebih Indonesia eh, yang sebenarnya seperti apa dari hasil program apa acara-acara OJK sejak tahun 2014 di Gorontalo, di mana kita semua catat semua tuh pertanyaan-pertanyaan itu yang datang dari mereka, dan tentunya itu akan menjadi bahwa ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh keluarga Indonesia, ya. Jadi itu yang ingin kita sampaikan bagi teman-teman yang mau bikin acara webinar bicara tentang, yang menghubungi Yudi dan Pak Hendra untuk bantu bicara di situ, dan menuju tentang ini. Harapan tadi ya lebih untuk yang, karena skema yang pertama itu sebetulnya lebih ke arah literasi sebetulnya, ya. Belum bicara bisnis yang the real bisnis yang kita inginkan, ya. Biasanya kalau yang tahap di sini kan kita lebih banyak giving, ya, di atas baru kita asking kan, menjadikan model bisnis. Mungkin itu aja Pak Yudi, thank you. Oke, terima kasih Pak Joko. Ya, satu pertanyaan dari Pak Vito. Sorry Pak Joko, Sensei nanya terus nih. Tapi ini diskusi yang menarik, Pak Joko dan Sensei ya. Yang menjadi pertanyaan saya kan, kita ini kan para perencana keuangan biasanya kan menghandle adalah klien lebih ke keluarga ya, Patri dan Sensei ya. Nah, dengan adanya tadi kita diskusi ini mengenai coaching ini sebetulnya menarik gitu ya. Tapi mungkin nggak ya kita ini para perencana keuangan CFP itu ternyata menghandle-nya lebih sedikit. Mohon maaf kalau ini out of topic ya. Jadi di luaran sana itu ternyata masyarakat kita ini kan banyak pelaku usaha nih, Pak Trijoko dan Sensei. Nah, dan mereka itu kalau kita para CFP itu mereka terlalu tinggi, maksudnya menerima informasi dari kita sebagai seorang CFP. Nah, dengan adanya, padahal para UMKM itu mereka butuhnya adalah lebih ke tadi Pak Trijoko, lebih ke bawah, ke basic gitu. Nah, mungkin atau nggak ada dari sisi kita kompetensi dalam pendampingan tidak hanya kepada family, tetapi bagaimana dengan pendampingan kepada mereka yang lagi berusaha mulai dari nol, dari pencatatan dan sebagainya ya, kemudian behaviornya dia. Nah, itu mungkin sorry kalau ini off topic, tapi ini sebetulnya sedikit menyambung dengan konsep yang tadi kita ini sebagai coach juga kepada tidak hanya keluarga, tetapi bagaimana dia memajukan bisnisnya dia mulai dari nol. Itu sih kira-kira. Ada mungkin dari Pak Tri atau Sensei bisa ngasih sedikit gambaran, mungkin arahnya nanti ke sana atau gimana? Silakan. Terima kasih. Thank you Pak Piko. Di kita kebanyakan ini adalah para CFP, tapi ada beberapa yang sebelum CFP dia CSFC, Chartered Financial. Yang sebelum CFP dia juga memegang gelar Chartered Financial Consultant. Saya Pak Iksan. Ya, sesungguhnya di dalam ilmu perencanaan keuangan itu ada 3 pendekatan sebelum kita masuk ke perencanaan keuangan. Satu, siapa dia? Jadi ada financial planning for employee. Dia pekerja. Financial planning for professions. Dia dokter gigi, dia dokter, dia apa. Yang ketiga, financial planning for business owner. Jadi bukan pelaku usaha, pemilik usaha. Ya, jadi perencana keuangan fokusnya kepada si pemilik usaha, mau yang startup atau yang seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau dia CFP, apakah dia paham untuk financial planning for business owner? CFP tidak pernah mengajarkan financial planning for business owner. CFP tidak pernah mengajarkan financial planning for professions. Modul-modulnya ada di kami. Kami nggak pernah ajarkan. Ya. Jadi itu beda banget. Beda banget. Dari segi apa?
dari segi pajak, dari segi pembukuan, ya business owner. Dia punya pembukuan pribadi, ada pembukuan usaha. Ya, sehingga kalau orang bicara masalah kimen dan seterusnya, kemana-mana nggak jelas. Dianggap semuanya uang pribadi, padahal satu uang perusahaan. Itu aja bukunya udah beda kan itu ya. Jadi itu sebetulnya. Jadi di level 4 financial coaching itu dibagi dua. Level 3 itu adalah financial planning for professions, dan yang keempat financial planning for business owner, yang paling kompleks. Ya, makanya ini masuk ke CPD. Anda bayangkan kalau semua dimasukkan ke situ, nanti modulnya kayak modul CSFC, 9 modul, nggak CFP kita. Jadi itu kali Pak Viko ya. Jadi memang itu akan di refernya ke dalam financial coaching ya. Satu yang tadi untuk level keluarga, tapi keluarga ini keluarga nggak bicara dia pemilik usaha atau enggak, tapi di atas nanti nih pemilik usaha. Ya. Nah, itu advance. Pemilik usaha itu yang paling advance. Kemudian financial planning for professions. Teman-teman kita banyak dokter. Saya sempat 3 tahun mengajar di FKUI, dokter. Kompleks banget. Dia dokter terima gaji dari dosen FKUI. Dia dokter terima gaji dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia terima gaji dari klinik dia. Dia terima uang dari penyewaan alat-alat kedokteran gigi. Multi source of income. Kenanya di mana? Pajak. Tax planning. Kita nggak belajar di situ. Tapi kita belajar nanti di sana nih. Advance berapa hari? 1,5 hari nggak cukup. Nggak cukup. Jadi Pak Viko, Anda hit pada poin yang tepat. Bahwa melalui financial coaching ini, kita akan mendalami klien atas apa yang dia lakukan. Dan dari mana sumber income-nya. Anda tanya, saya sumber income, saya ada gaji dari perusahaan saya bekerja. Ya, saya ada honor ngajar. Saya ada honor yang terima saya, ada yang terima perusahaan saya, ada yang terima istri saya. Ya, macam-macam itu. Mesti hati-hati tuh. Ya, saya ada investasi di sini, ada investasi di sana. Terus hasil investasi kan income. Ada yang nama perusahaan atau nama pribadi. Sekarang udah lebih teratur. Kenapa? Kita bisa bikin PT dengan hanya satu pemilik. Coba sebelum-sebelumnya ribet ya. Jadi itu yang dan itu menurut saya sih yang di level tadi yang pemilik usaha itu, menurut saya itu hanya orang yang pernah hidup sebagai pengusaha. Kalau enggak sulit. Ya, jadi itu yang kita masukkan di tahap akhir. Walaupun kalau misalnya nih, saya baru rencana mau bikin karena lagi ada beberapa pandangan-pandangan di sosial media yang mengatakan beli asuransi pakai dividen aja karena pajaknya 0. Saya nggak habis pikir, mana ada dividen pajaknya 0 ya? Saya buka nggak ada. Pa, dividen pada dasarnya merupakan objek pajak penghasilan yang terima pribadi atau yang terima usaha. Ya, mau jadi 0 ada upaya lain untuk jadi 0. Tapi apakah bisa dibelikan asuransi? Itu kan, itu mislead itu menurut saya. Ya. Nah, itu yang mesti lagi kita mesti lakukan lagi. Ini kembali lagi ke sebelum pandemi itu. Sell stock yang salah sasaran. Ya, jadi don't touch financial planning for business owner kalau memang kita nggak paham. Itu sangat berisiko. Itu karena client first-nya itu nggak jalan ya. Perencanaan keuangan untuk pemilik usaha. Jadi bukan untuk usaha ya, pemilik usaha. Kalau kita mengatakan perencanaan keuangan untuk usaha, kita ditegur PPATK. Oh, kamu menghandle perusahaan ya? Ada kan? Kita pernah ditegur tuh pakai surat PPATK. Pak Trijoko bohong. Ini ada perencanaan keuangan untuk menghandle perusahaan. Pak, itu pemilik usaha. Ini perusahaan nih. Sosial media. Jadi hal-hal ini Pak Viko yang memang rancangan jangka panjangnya kita akan masuk ke situ tapi kita mau ke profession dulu karena banyak teman-teman dokter yang paham. Dia CFP, dia juga dokter. Dia paham banget. Ya. Saya hanya kulitnya, mungkin dia akan bisa bantu. Dan dia juga seorang coach. Ya, jadi hal itulah yang ingin kita sampaikan. Kita
pemilik usaha, begitu banyak orang bicara jual asuransi untuk pemilik usaha. Ya. Tapi saya, mohon maaf nih, saya nggak nyambung menurut saya. Nggak nyambung. Tinggal nunggu bom kedua lagi setelah unit link. Thank you. Oke, thank you. Mudah lagi. Udah coba ya? Udah coba. Ada Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada 1-2 kata tepat dari Pak Hendra, dua-duanya Pak Hendra. Iya Pak, Pak Tri. Oke, terima kasih. Jadi sahabat semua, pada akhirnya kita boleh menyadari bahwa sebagai seorang financial planning practitioner, CFP professional holders, Anda bisa memiliki tools baru nih ke depan untuk menemukan bagaimana klien Anda menemukan sendiri kesadarannya dengan panduan Anda. Jadi Anda sebagai pemandu, mereka menemukan, dan jika itu memang ada bisnis di sana, betul Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Trijoko. Oke, pakai dua-duanya ya, biar kenceng gitu ya. Oke, hari ini tuh diskusinya sangat menarik ya. Karena kita tahu financial coaching ini baru tahun ini kita bicarakan ya, Pak Trijoko, dan ada satu peluang menjadi pelengkap juga memperkuat kompetensi kita kalau kita sudah sebagai seorang financial advisor, financial mentor, financial educator. Tapi kalau saya bisa simpulkan ya Pak Hendra, Pak Trijoko, bahwa yang namanya coaching ini payung besar gitu ya. Tapi segmen-segmennya ini ada. Salah satunya adalah financial planning. Ya, financial. Karena ada namanya leadership coach, transformational coach, business coach, tadi yang disinggung oleh Pak Viko. Dan ini sekarang ada satu koridor lagi, ada satu segmen lagi namanya financial coach gitu ya. Dan ini baru di Indonesia, karena saya biasanya hanya baca literasi dan contoh-contohnya di luar. Dan ini akan menjadi pionir di Januari 2024. Pak, tinggal 3 bulan lagi ya Pak ya. Berarti kita udah siap-siap. Kalau saya definitely pasti akan mendaftar ya. Pasti akan mendaftar. Jadi artinya apapun level Anda saat ini, mau level 0 coach ataupun advance, ini sangat-sangat direkomendasikan. Untuk kita lebih fokus, lebih mempertajam kompetensi kita, terutama dalam berkomunikasi, menggali, mengarahkan klien kita, nasabah kita, untuk dia bisa berkomitmen melakukan apa yang sudah direncanakan sebagai di dalam book plan, apapun itu namanya yang teman-teman oleh buat. Oke, akhir kata saya Yudi Febriano, Pak Trijoko Santoso, dan Chief Hendra Sensei mengucapkan terima kasih untuk sesinya hari ini, luar biasa untuk para peserta yang offline maupun yang online. Kita sampai ketemu lagi nanti sore ya. Nah, ya, jam 6.30 masih ada sesi online yang akan dibawakan oleh para pembicara Hall of Fame dari FPSI Indonesia. Nantikan, stay tune di acara online, kita nggak ada offline-nya. Sampai ketemu di jam 18.30. Oke, terima kasih, selamat siang. Untuk Recording stopped.